Kenalin dulu, nama aku Fathia Hoiri Fahri. Terus hari ini aku bakal ngejelasin tentang Renaissance dan revolusi Eropa. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Nah, yang pertama itu adalah periode Renaissance. Terus lalu ada namanya Aufklärung. Terus yang terakhir ada Revolusi Prancis. Nah, kenapa aku milih ketiga subtopik ini? Karena ketiga subtopik ini tuh saling berpengaruh satu sama lain. Jadi nanti Renaissance, dari Renaissance itu ke Aufklärung, terus nanti dari Aufklärung ke Revolusi Prancis. Yang pertama, kita masuk ke Renaissance. Nah, Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya lahir kembali. Nah, kalau dalam katanya sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang dari dua kata yaitu re artinya kembali sama naite yang artinya lahir. Terus Renaissance ini adalah masa peralihan dari abad pertengahan yang sering disebut sebagai The Dark Age ke abad modern yang berlangsung dari abad ke-14 sampai abad ke-17 di Eropa. Terus lahir kembali ini dari masa apa sih, Kak? Lahir kembalinya ini dari masa kegelapan atau The Dark Age yang yang ada di Eropa pada abad pertengahan. Terus mereka ini mengembalikan budaya yang diilhami sebelumnya dari budaya Yunani, dari budaya Yunani kuno dan Romawi. Terus munculnya ini pertama kali di Italia, salah satu kota besar di Italia itu Florence, yang berpengaruh banget terhadap kemunculan Renaissance ini. Terus Renaissance itu arti gerakannya itu membuat dunia baru, yang artinya kebebasan manusia untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Slogannya itu ada Sapere Aude, ini dari filsuf Immanuel Kant. Nah, ini dipakai juga di Aufklärung, yang artinya ini berpikir sendiri. Terus ciri utama dari Renaissance ini itu yang pertama ada humanisme. Ini itu aspek paling penting dalam Renaissance. Jadi humanisme itu adalah manusia berhak dan bertanggung jawab atas pilihan hidup manusia. Jadi intinya humanisme ini memanusiakan manusia. Lalu ada yang namanya empirisme. Empirisme itu adalah kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya ada rasionalisme yang yakni itu kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Terus latar belakang. Apa saja sih yang latar belakangi terjadinya Renaissance ini? Jadi latar belakang utama itu adanya The Dark Age atau abad kegelapan Eropa yang terjadi pada abad pertengahan, di mana gereja pada saat itu mendominasi segala aspek kehidupan manusia. Jadi dalam abad kegelapan ini terdapat keyakinan bahwa kehidupan manusia pada hakikatnya itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalian mau ngapain aja itu kan udah ditentuin sama Tuhan. Jadi intinya tuh Tuhan adalah yang mengatur segala kehidupan manusia. Nah, dominasi dari gereja ini kemudian dianggap merugikan rakyat karena inovasi, terus pemikiran, dan ilmu pengetahuan tuh jadi sangat terbatas karena segala sesuatu kan didominasinya sama gereja ya. Jadi apa-apa tuh ya harus gereja, harus ada dengan persetujuan gereja. Terus kemudian rakyat ini tiba-tiba tertarik kembali dengan budaya Yunani dan Romawi kuno, di mana budaya Yunani dan Romawi kuno ini kan banyak filsuf-filsuf yang terkenal gitu, dan mereka tuh para pemikir saat itu menemukan bahwa beberapa filsafat kuno itu menjawab beberapa pertanyaan yang para gereja itu nggak bisa jawab. Jadi apa yang gereja itu nggak bisa jawab ternyata ada di filsafat kuno. Jadi mereka itu tertarik untuk mengembalikan kebudayaan Yunani dan Romawi. Terus ada lagi
latar belakangnya yaitu perekonomian tertutup yang dianut Eropa pada masa itu. Jadi Eropa pada masa The Dark Age itu benar-benar sistem feudalismenya tuh masih tinggi. Jadi masih ada kasta-kasta gitu, dari kasta agamais, terus kasta bangsawan, itu baru rakyat jelata. Terus perekonomian tertutup ini misalnya perekonomian tertutup ini tuh juga ada pengaruh positifnya. Misalnya tuh dari Lorenzo de Medici. Nah, dia ini adalah seorang orang kaya yang dia itu pedagang, bukan bangsawan. Tapi dia orang kaya dan berpengaruh banget di politik. Jadi dan dia ini tuh mendukung banget seni dan ilmu pengetahuan dan filsafat itu berkembang pada masa Renaissance. Jadi Renaissance itu bisa berkembang salah satunya karena dampak-dampak ini. Nah, apa aja sih dampak Renaissance? Nah, dampak Renaissance ini yang pertama dari seni dan arsitektur, juga sastra-sastra gitu. Itu seni dan arsitektur ini pasti kelihatan banget lah sampai saat ini dampaknya dari Renaissance. Contohnya tuh kayak munculnya Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, dan sebagainya. Dan mereka tuh juga merancang dan membuat karya-karya yang sampai saat ini tuh menjadi karya-karya top di dunia, yang menjadi contohnya Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, terus Pieta karya Michelangelo. Pieta ini skulptur patung. Terus ada Saint Peter's Basilica, itu gerejanya, tapi udah dipengaruhi oleh Renaissance. Jadi itu disebutnya sebagai dampak dari Renaissance. Terus apalagi sih dampak dari Renaissance? Terus adanya penjelajahan samudra. Nah, karena munculnya inovasi baru pada masa Renaissance ini, itu berdampak pada kemudian bangsa-bangsa seperti Spanyol, Portugis, itu mulai menjelajahi dunia baru untuk melakukan perdagangan atau sekedar menemukan bukti bahwa bumi itu bulat. Nah, dari penjelajahan samudra ini kita pasti udah ketahuan apa sih dampak Renaissance yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Nah, salah satunya itu ya itu penemuan Spanyol dan Portugis itu ke Indonesia, terus kemudian mereka menginvasi Indonesia, terus kemudian datanglah Belanda, dan ya terjadinya penjajahan itu sebenarnya awal mulanya merupakan dampak dari Renaissance. Terus ada juga ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini berkembang dengan sangat pesat pada masa Renaissance. Beda banget sama zaman Dark Age yang kemarin. Itu benar-benar ilmu pengetahuan itu nggak bisa oleh sembarangan orang. Cuma dari kelompok bangsawan sama kelompok pendeta gitu aja. Terus Eropa itu pada masa Renaissance membuka peluang untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, beberapa contoh tokoh-tokoh pada masa Renaissance itu adalah Petrarch. Petrarch ini disebutnya bapak humanisme zaman Renaissance. Terus ada Galileo Galilei, pasti udah nggak asing lagi sama namanya. Dia ini yang menemukan teleskop dan menemukan bahwa ada gunung-gunung di bulan. Terus dia itu juga menemukan bahwa Jupiter itu punya 4 satelit. Lalu ada namanya Nicolaus Copernicus. Dia ini membuat teori heliosentris, yaitu di mana dia mengatakan bahwa pusat dari tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Nah,
dampak Renaissance itu ada apa lagi sih? Banyak, dan salah satunya itu adalah pengembangan senjata api yang kemudian menjadi dasar-dasar kayak banyak revolusi, banyak perang terjadi di Eropa gitu dengan menggunakan mesin-mesin yang modern seperti senjata api, meriam, dan lain sebagainya. Nah, salah satu dampak Renaissance itu adalah terjadinya revolusi-revolusi di beberapa tempat, misalnya revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan revolusi Rusia. Nah, ini ada contoh soal dari TO UTBK tahun kemarin. Jadi ada yang mau coba nggak? Coba jawab. Adakah atau mau langsung dijawab aja? Oke, jadi banyak yang jawab C. Nah, itu benar ya. Jadi, esensi dari jiwa Renaissance adalah humanisme yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa di dunia. Jadi, dalam Renaissance itu, segala pusat peristiwa itu ada dilakukan oleh manusia. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung ngomong aja ya. Soalnya kadang suka nggak ngeliat chat. Lanjut, berikutnya ada Aufklärung. Nah, Aufklärung itu lanjutan dari Renaissance. Nah, Aufklärung ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti enlightenment atau pencerahan. Jadi, kalau misalnya Renaissance itu disebut sebagai masa perpindahan dari The Dark Age ke masa modern, nah, kalau Aufklärung ini masa pendewasaan. Jadi, Eropa ini udah dianggap udah dewasa dan udah bisa membuka ilmu pengetahuan baru di Eropa. Nah, Aufklärung ini terjadi pada abad ke-17 sampai awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1695 sampai 1815. Nah, negara pelopor dari Aufklärung ini adalah Jerman, Prancis, dan Inggris. Nah, beberapa filsuf Aufklärung dan pemikirannya, yaitu ada Immanuel Kant yang tadi, dan pemikirannya itu sapere aude, yang artinya berani berpikir sendiri. Lalu ada Sir Isaac Newton, dia ini tuh membuka ilmu pengetahuan baru yang sebelumnya tuh belum ada di dunia ini. Jadi dia ini dianggap sangat berpengaruh pada masa Aufklärung. Dengan ini salah satu karyanya yaitu filosofi naturalis principia mathematica, yaitu ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip matematika. Dan ada slogan yang ada perkataan yang berpengaruh banget pada ilmu pengetahuan sendiri, yaitu alam semesta bersifat rasional. Nah, filsuf lainnya yang terkenal pada masa Aufklärung ini, itu yang pertama adalah Francis Bacon. Dia ini filsuf Inggris dan terkenal dengan slogan "Knowledge is power", yang artinya tuh ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan manusia. Nah, lalu ada John Locke. John Locke ini juga dari Inggris. Nah, dia itu berpemikiran bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan tiap manusia memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya. Ini tuh perkataan ini ada dalam bukunya yang berjudul Two Treatise on Government yang dibuat olehnya pada tahun 1889. Nah, John Locke ini juga disebut sebagai bapak liberalisme. Lalu ada Jean-Jacques Rousseau. Nah,
dia ini dari Prancis dan slogan atau perkataan dia itu adalah negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyatnya. Berikutnya ada pemikiran filsuf-filsuf dari Aflarung. Nah, apa aja sih pemikiran filsuf-filsuf Aflarung yang berpengaruh kepada masa-masa sekarang? Nah, yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme ini menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, kalau empirisme ini kebalikannya. Jadi pengetahuan itu berdasarkan oleh pengalaman manusia itu sendiri. Lalu Kantianisme ini menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Jadi pengetahuan itu ditekankan oleh akal dan budi, tapi juga dari pengalaman manusia itu sendiri juga. Lalu ada idealisme. Idealisme ini adalah pengetahuan yang deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Lalu positivisme, ya intinya positif dan pada dasarnya tuh sama empirisme, tapi kalau empirisme ini pengalamannya itu berdasarkan batin atau ya pengalaman batin yang dirasain oleh manusia aja. Kalau misalnya positifme ini berdasarkan pengalaman objektif. Lalu ada pragmatisme. Pragmatisme ini memandang bahwa benar atau tidaknya suatu ucapan, suatu dalil, dan suatu teori itu dilihat dari manfaatnya dalam kehidupan manusia. Ini bermanfaat atau enggak, terus ada manfaatnya atau enggak gitu. Terus ada fenomenologi. Fenomenologi ini mempelajari manusia sebagai fenomena. Dan eksistensialisme berarti memandang segala gejala yang terjadi di kehidupan manusia itu didasarkan pada eksistensinya. Jadi eksis atau enggak gejala itu. Nah, ini ada beberapa pengaruh dari Aflarung. Yang pertama adalah mempengaruhi perkembangan teknologi dan pemikiran masa sekarang. Dari filsuf-filsuf yang tadi disebutkan, lalu ada pemikiran-pemikiran mereka juga, akhirnya mereka tuh mempengaruhi perkembangan iptek dan pemikiran zaman sekarang. Lalu yang kedua adalah menghasilkan filsafat penting yang masih diadopsi sampai saat ini. Yang ketiga adalah berkembangnya paham nasionalisme dan liberalisme. Dan yang keempat adalah salah satu faktor terjadinya revolusi Prancis. Ini ada contoh soal lagi. Ada yang mau menjawabnya nggak? Langsung ngomong aja juga nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya berikut adalah persamaan antara Renaissance dan Aflarung. Yaitu menurut kalian apa? Waktu dan tempatnya, atau tempat dan nilainya, atau waktu dan nilainya, atau cuma nilai? Kak, pengen jawab. Boleh? Jawaban kamu apa? Langsung aja jawab. D aja Kak, D. Waktu kan nggak, Aflarung sama Renaissance itu beda. Ya, benar. Bener. Ya, jadi benar. Jadi yang sama itu dari Renaissance dan Aflarung, yaitu nilainya. Jadi nilai dari Renaissance sama Aflarung sama-sama memusatkan pada manusia sebagai Tahuan. ya sebagai penyebab segala sesuatu. Nah, lanjut kita akan masuk ke revolusi Prancis. Sedikit trivia, ini
Ini itu lukisannya itu berjudul bermakna bahwa Dewi Perang sedang memimpin pasukan untuk berevolusi di Prancis. Nah, revolusi Prancis ini tuh revolusi yang terjadi di Prancis tentunya, dan revolusi ini mengubah tatanan masyarakat pada Prancis pada zaman itu. Nah, revolusi Prancis ini terjadi 3 kali dan dimulainya pada tahun 1789. Nah, 3 kalinya itu apa aja sih? Yang pertama itu revolusi warga yang terjadi pada Juli 1789. Nah, revolusi warga ini merupakan revolusi melawan pemerintahan monarki absolut yang saat itu rajanya adalah Raja Louis ke-16. Dari revolusi ini Prancis itu berubah menjadi dari monarki absolut ke republik pertama. Lalu yang kedua, revolusi Juli itu dimulainya Juni 1830. Kenapa sih revolusinya disebut revolusi Juli padahal dimulainya pada bulan Juni 1830. Nah, itu karena pada masa ini tuh Prancis menggunakan kalender revolusi, di mana tanggal revolusi pertama Prancis itu dijadiin tahunnya itu dijadiin tahun pertama dan penanggalannya itu jadi dalam 1 minggu itu ada 10 hari dan jadi pas di kita di Masehi itu masih Juni, di mereka udah Juli. Jadi disebutnya itu revolusi Juli, padahal terjadinya pada Juni 1830. Nah, revolusi ini itu untuk menggulingkan kekuasaan Raja Charles. Nah, kan tadi di revolusi warga dibilangnya udah terjadi Prancis itu dari monarki absolut ke republik, terus kenapa tiba-tiba ada raja lagi? Nah, ini tuh dipengaruhi oleh Napoleon. Jadi Napoleon ini kemudian mengubah lagi Prancis menjadi kekaisaran dan dia itu sebagai kaisar yang pertama. Nah, itu nanti akan dijelaskan di akhir. Dan Raja Charles ini adalah salah satu pengganti setelah Napoleon lengser. Dan revolusi kedua ini terjadi setelah Napoleon sudah tidak berkuasa lagi. Dan yang ketiga ada revolusi Februari. Terjadinya pada Februari 1848 dan revolusi ini mengubah pemerintahan Prancis menjadi republik kedua dan pemerintahan ini tuh yang menjadikan Prancis sebagai negara republik sampai saat ini. Nah, kalau misalnya di UTBK sendiri, revolusi Juli sama revolusi Februari itu jarang banget keluar dan paling yang keluar tuh latar belakang sama revolusi warga. Jadi yang bakal aku jelasin di sini adalah revolusi warga sama masa Napoleon. Nah, revolusi Prancis ini memiliki prinsip-prinsip yang pastinya kalian udah sering dengar itu tergambarkan dalam bendera Prancis pada saat ini, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Liberté itu artinya kebebasan, dilambangkan oleh warna biru pada bendera Prancis. Égalité itu keadilan atau persamaan yang dilambangkan dengan warna putih di bendera Prancis. Dan fraternité itu persaudaraan yang dilambangkan dengan warna merah pada bendera Prancis. Nah, latar belakang. Apa saja sih latar belakang yang menyebabkan revolusi Prancis ini terjadi? Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk latar belakang atau alasan utama itu karena ya, Prancis itu udah mau
udah mau bangkrut dan emang negaranya itu lagi masa krisis ekonomi banget. Dan, rakyat tuh kayak nggak terima sama absolutisme. Nah itu, bakal dijelasin sehabis ini. Tapi, untuk latar belakang secara umumnya itu, yang pertama ada pemikiran para filsuf Afkalarung yang secara tidak langsung menentang otoriter. Misalnya kayak, Jean-Jacques Rousseau yang tadi kan dia bilangnya negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Berarti dia kan menentang banget, otoriter kan berarti. Jadi, negara itu seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat, bukan mencerminkan kerajaan aja. Terus yang kedua itu, ada hedonisme dan sifat buruk dari Marie Antoinette. Marie Antoinette ini adalah istri muda Raja Louis ke-16 dan sifatnya itu hedon banget dan dia kayak nggak peduli gitu sama rakyat. Lalu yang ketiga ini adalah sumpah lapangan tenis, berikutnya akan dijelasin. Terus ada dan berikutnya ada yang namanya Letters Decided. Nah, ini itu merupakan surat kosong yang akan diisi sama raja saat ada seseorang yang menentang raja. Jadi misalnya, seorang tuh menentang raja dan raja tuh menuliskan namanya di Letters Decided. Nanti, bisa-bisa orang itu bakal dibunuh langsung atau dipenjara, itu terserah terserah rajanya. Dan ini kayak merupakan salah satu bentuk atau iya, bentuk dari absolutisme raja itu sendiri. Oke. Berikutnya ada, Etats Generals dan sumpah lapangan tenis. Nah, Etats Generals itu apa sih? Etats Generals ini, istilahnya kayak Dewan Perwakilan Rakyat Prancis pada saat itu. Jadi, di dalam Dewan Perwakilan tersebut itu ada orang-orang dari kasta 1, kasta 2, sama kasta 3. Nah, kasta-kasta ini tuh apa sih? Jadi kasta 1 yang pastinya, golongan raja, golongan pendeta, nah itu namanya kasta 1. Lalu kasta 2 ini adalah bangsawan-bangsawan atau orang-orang kaya lah intinya, yang punya kekuasaan juga, di Prancis. Lalu kasta 3 ini ya rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Terus, jadi ini timeline-nya. Timeline-nya tuh yang pertama pada abad ke-18, Prancis tuh hampir mengalami kebangkrutan. Beberapa faktornya itu yang paling utama adalah keluarga kerajaan, mereka itu sangat boros, termasuk rajanya itu sendiri, Raja Louis ke-16. Nah, Raja Louis ke-16 ini itu merupakan raja yang lemah. Jadi dia itu kalau misalnya mau bikin peraturan itu pasti ragu-ragu, terus kayak pokoknya dia tuh nggak bisa menyelesaikan persoalan negara itu sendiri. Dan lalu berikutnya Prancis, melibatkan diri dalam Perang Amerika sehingga, kas dari negara Prancis itu semakin berkurang. Ini tuh Perang Amerika ini adalah perang dalam Revolusi Amerika ya kan, Prancis tuh juga nggak punya hubungan yang baik dengan Inggris, sementara kan dalam Perang Amerika itu melawan Inggris, jadi kayak, Prancis tuh ikut melibatkan diri dalam Perang Amerika, padahal negaranya tuh lagi miskin, malah tambah miskin kan. Nah, pada masa pada habis itu dipilihlah Jacques Necker sebagai, pengawas keuangan dan dengan dipilihnya Jacques Necker ini, dia itu mengaktifkan kembali Etats Generals. Nah, Etats Generals ini tuh dulu udah ada di Prancis, cuma, nggak bertahan lama dan 160 tahun kemudian baru
diaktifin lagi sama Jacques Necker, yaitu pada tahun 1788. Nah, Jacques Necker ini juga memberikan usulan bahwa jumlah perwakilan dari kasta ketiga ini seharusnya dinaikkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi nggak sama dengan kasta 1 sama kasta 2. Jadi harusnya mereka tuh 2 kali lipat karena kasta 1 dan kasta 2 kan pasti udah punya power, sementara mereka tuh nggak punya power. Jadi harus dinaikkan 2 kali lipat. Nah, pada 5 Mei 1789 di Istana Versailles, mereka itu para kasta 3 ini menuntut persamaan hak diberlakukan di Versailles, tapi pihak kerajaan tidak setuju untuk menerima usulan mereka, yaitu usulan mereka itu apa? Itu untuk mengubah sistem voting. Jadi mereka ini maunya sistem voting itu jadi semua orang tuh punya kesempatan untuk voting gitu. Jadi voting itu diambilnya per kepala, bukan dari perwakilan aja. Kan kalau misalnya perwakilan, pihak kasta 1 sama kasta 2 pasti akan kerjasama. Berarti dari kasta 3 sendiri berarti bakal mau gimana pun bakal kalah karena pihak 1 sama pihak 2 itu banyak. Dan pihak kasta 3 itu lebih sedikit lah intinya. Kalau misalnya yang diambil cuma perwakilan doang. Nah, lalu pada 17 Juni 1789, kasta 3 ini kemudian membentuk Majelis Nasional untuk memberikan protes kepada pihak kerajaan. Tapi pihak kerajaan ini tuh tidak memperbolehkan Majelis Nasional untuk masuk ke parlemen. Dan mereka tuh akhirnya karena nggak dibolehin masuk ke parlemen, mereka akhirnya pergi ke lapangan tenis yang waktu itu lagi ditutup sama kerajaannya. Dan pada 20 Juni 1789, mereka akhirnya mendeklarasikan sumpah di lapangan tenis tersebut yang dikenal sebagai Sumpah Lapangan Tenis. Nah, setelah itu apakah langsung terjadi revolusi Prancis? Enggak ya. Jadi pada 27 Juni 1789, Raja Louis ke-16 itu mengakui Majelis Nasional. Tetapi setelah ngakuin tuh, ya dia nggak ngelakuin apa-apa lagi. Jadi kayak hak istimewa, penetapan konstitusi, dan pengurangan pajak itu yang diminta intinya sama pihak kasta 3 itu nggak diindahin sama dia. Dan dia itu malah menggabungkan tentara dan bahkan membayar tentara Austria untuk menumpahkan orang-orang di lapangan tenis tersebut. Akhirnya terjadilah bentrok antara tentara kerajaan dan rakyat. Nah, rakyat ini nggak mau diem aja. Jadi mereka itu bekerja sama dengan Jenderal Lafayette, dan kemudian mereka ini mengatur milisi, dan akhirnya dibentuklah komisi pemerintah di Paris. Nah, komisi pemerintahan di Paris ini itu salah satu faktornya dilatar belakangi oleh keberhasilan revolusi Amerika. Nah, akhirnya karena terjadinya bentrok antara tentara kerajaan dengan rakyat ini, akhirnya pada 14 Juli 1789 rakyat ini menyerang penjara Bastille. Nah, akhirnya dengan kejadian penyerangan penjara Bastille ini, akhirnya dimulailah revolusi Prancis. Nah, kenapa sih penjara Bastille ini dijadikan tempat utama
untuk diserang pertama kali. Nah, jadi penjara Besu ini merupakan lambang dari monarki absolut, di mana dulu penjara Besu ini digunakan sebagai benteng pertahanan untuk Prancis. Tetapi setelah udah nggak berperang lagi, penjara Besu ini kemudian dijadikan penjara untuk memenjarakan orang-orang yang mengkritik raja. Kalau waktu itu penjara Besu ini tawanannya belum banyak. Jadi cuma baru ada 7 tawanan yang ditawan di penjara Besu ini. Dan salah satu alasan lainnya adalah di penjara Besu ini terdapat bubuk mesiu untuk meriam. Jadi mereka bisa gunain bubuk mesiu itu buat menyerang tentara kerajaan. Lalu berikutnya, setelah terjadinya revolusi Prancis itu, ada yang namanya Declaration of Rights. Nah, kan tadi terjadinya revolusi Prancis pasti kayak tatanan pemerintah tuh mulai bergoyang lah. Jadi kerajaan itu sekarang jadi terpojok intinya. Jadi dan selalu diawasin sama rakyat gitu. Terus Majelis Nasional itu kemudian maju sebagai penata politik gitu. Terus pada 26 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan sistem dari feudalisme. Sistem dari feudalisme yang kasta-kasta itu. Nah, Declaration of Rights ini kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang tertuang dalam 17 pasal dan isi pokoknya itu pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 17. Pokoknya intinya itu tentang hak asasi manusia, terus kebebasan dan kesetaraan. Lalu, dari Declaration of Rights ini tuh menjadi dasar dalam perwujudan demokrasi. Tapi revolusi Prancis ini tuh nggak sepenuhnya membawa dampak baik doang. Jadi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya tuh apa aja sih? Jadi kayak makanan pokok kayak roti gitu, itu tuh jadi mahal karena terjadinya revolusi Prancis ini. Dan panen dari petani itu juga mengalami kegagalan setelah revolusi Prancis ini. Terus pada 5 Oktober 1789 terjadilah pemberontakan di pinggiran kota Versailles karena rakyat tuh pada lapar lah intinya, terus kayak merasa kenapa bangsawan pada masih tenang-tenang aja gitu loh, sementara kita itu di sini kelaparan. Di mana kesamaannya gitu. Terus di sini tuh pada pemberontakan kali ini nggak cuma cowok doang yang ikutan, tapi para wanita itu juga ikutan, para wanita di Paris. Dan pihak kerajaan itu dipaksa untuk balik ke Paris pada bulan Oktober. Nah, akibat dari kerajaan ini pindah dari Versailles ke Paris, nah akhirnya Louis ke-16 terpaksa untuk menyetujui reformasi yang dipimpin oleh Majelis Nasional. Nah, walaupun revolusi ini kayak dianggap berhasil, nah tapi yang naik dalam negara Republik pertama itu adalah Jacobisme. Nah, Jacobisme ini itu tuh radikal banget dan anti banget sama kekuasaan kerajaan dan anti revolisme. Jadi pada 1792 rapat umum rakyat tuh mengumumkan pendirian republik
yang kemudian pemerintahan dikelola oleh Jakobisme dengan pemimpinnya itu Robespierre. Nah, pada 1793 keluarga kerajaan termasuk Raja Louis ke-16 ini tuh dihukum mati dengan alat pancung. Dan Jakobisme itu naik pada September 1793 sampai Juli 1794. Nah, Jakobisme ini menerapkan politik yang diterapkan oleh mereka itu politik teror. Jadi semua orang yang anti revolusme atau anggota kerajaan, mereka tuh bakal menghukum mati mereka-mereka itu yang nggak pro sama revolusi intinya. Dari 1 tahun ini aja, yang rakyat Prancis yang udah meninggal itu diperkirakan sekitar 16.000 sampai 40.000 jiwa. Kan ini kan kayak menakutkan banget. Jadi dan akhirnya tuh pada 1794 orang-orang yang menentang Robespierre dan Jakobisme ini semakin banyak dan Jakobisme akhirnya jatuh. Sementara Robespierre dihukum eksekusi. Nah, peristiwa eksekusi Robespierre ini disebut sebagai Thermidor. Thermidor ini itu berasal dari kalender revolusi Prancis yang dinamai intinya tuh dinamainya dari musim-musim gitu. Nah, Thermidor ini artinya bulan panas. Jadi eksekusinya Robespierre ini dilakuinnya pada musim panas. Nah, setelah Jakobisme jatuh, yang ngambil kekuasaan tuh direktori. Direktori ini ngambil kekuasaan pada tahun 1765 sampai 1769. Direktori ini komite yang isinya tuh 5 orang. Nah, jadi intinya tuh direktori ini presidennya Prancis, tapi isinya 5 orang. 5 orang tersebut tuh presidennya Prancis. Dan mereka tuh memerintah pada 2 November 1795 sampai 9 November 1799. Pada 1799, Napoleon Bonaparte melakukan kudeta dan dimulailah masa Prancis di bawah kekuasaan Napoleon. Berikutnya ada periode Napoleon. Napoleon itu menjadi kaisar Prancis pertama pada tahun 1804. Jadi dari kudeta tersebut Napoleon baru dijadiin kepala negaranya itu pada 1802. Tapi pada 1804 Napoleon itu mengubah dari yang awalnya republik jadi kekaisaran kembali. Nah, kekaisaran Napoleon ini berkuasa pada 1804 sampai 1814. Terus gak sampai itu aja, jadi Napoleon itu pada 1815 itu juga sempat berkuasa sebentar sampai akhirnya dia kalah di peperangan dan kemudian dibuang ke Pulau Santa dan akhirnya meninggal di sana. Jadi ya dia sempat kembali lagi ke Prancis dan berkuasa tapi nggak lama. Nah, pada 1795 Majelis Nasional itu dibubarkan dan 5 orang presiden direktori itu dipilih untuk membuat pemerintahan yang dipimpin presiden. Ya, seperti yang tadi udah aku bilang, jadi setelah Jakobisme itu turun, direktori naik, dan Majelis Nasional itu juga dibubarkan. Nah, tetapi pemerintahan presiden pada saat itu belum mampu menyelesaikan berbagai masalah bidang sosial
dan ekonomi saat itu. Jadi rakyatnya masih rakyat miskin masih kelaparan, terus kayak merasa nggak ada bedanya gitu sama pas masa kerajaan itu. Nah, tapi pada akhirnya tuh pada tanggal 9 sampai 10 November 1799, Napoleon itu akhirnya melakukan kudeta dengan pasukannya. Yang kudeta ini dinamai dengan kudeta Brumaire. Nah, Brumaire ini itu juga dinamai berdasarkan keadaan revolusi dari Prancis. Nah, setelah itu Napoleon itu membentuk pemerintahan baru yang terdiri atas 3 presiden termasuk dirinya sendiri. Jadi dari 3 presiden itu yang utama itu Napoleon. Lalu 2-nya itu ya mendukung Napoleon, jadi intinya kayak wakil presiden lah kalau misalnya saat ini. Terus beberapa hasil kerja yang membuat Napoleon dicintain banget sama rakyat Prancis. Nah, itu antara lain adalah dia tuh memusatkan pemerintahan dan memiliki ketatanan negara sehingga pemerintahan itu kayak nggak terpecah belah lagi gitu loh. Terus kalau untuk perekonomian ini diatur sama Bank Pusat. Jadi untuk semua perekonomiannya ya Bank Prancis itu yang mengaturnya. Dan kalau untuk di bidang hukum, dia ini membuat kode hukum pada tahun 1804 dan menyatukan semua hukum yang ada dan disatukannya dalam kode hukum. Oke, dimulainya kekuasaan diktator Napoleon itu pada 1802, seperti ya dia waktu 1802 akhirnya dia itu diangkat sebagai presiden seumur hidup. Nah, akhirnya pada 2 Desember 1804 dia itu mengubah tatanan negara dari republik ke kekaisaran dan Napoleon diangkat sebagai kaisar pertama dari Kaisaran Prancis. Nah, pengangkatan dia ini tuh berdasarkan pemilu sebenarnya, ya berdasarkan demokrasi dan hasil pemilu itu emang diperoleh suara tuh 99,8%. Jadi hampir semua rakyat setuju bahwa Napoleon harus diangkat sebagai kaisar pertama Prancis. Nah, tapi dari sini itu dimulailah era Kekaisaran Prancis dan kediktatoran dari Napoleon. Nah, Napoleon ini tuh selama dia memerintah, kalian tahu dong, Napoleon itu dia ini kayak menaklukkan hampir seluruh bagian dari Eropa pada saat itu. Tetapi ada beberapa negara yang Napoleon ini tuh nggak bisa taklukin. Salah satunya itu adalah negara Inggris. Pada tahun 1805, angkatan laut dari Napoleon ini kalah dengan angkatan laut Inggris pada pertempuran di Laut Trafalgar. Tapi dari sini tuh Napoleon akhirnya menjadi marah. Akhirnya melakukan embargo perdagangan di Eropa itu untuk mengisolasi Inggris. Tapi hal ini tuh juga membuat negara-negara lainnya yang di bawah kekuasaan dia itu jadi kena dampaknya juga. Karena Inggris ini tuh merupakan ya intinya negara perdagangan yang cukup vital buat di Eropa itu sendiri. Jadi kayak banyak yang nggak suka sama embargo dagangnya Napoleon ini. Terus pada 1813 terjadilah pertempuran
Leipzig yang melibatkan sekutu yang tidak menyukai kediktatoran Prancis. Jadi, contohnya tuh negara-negara kayak Prusia, terus, eee, Jerman, itu mereka tuh kayak bergabung menjadi satu untuk melawan Prancis pada saat itu, dan akhirnya pada 1814 pasukan sekutu Eropa itu menduduki Prancis dan membuang Napoleon. Ini, akhir atau masa akhir dari masa kekuasaan Napoleon. Nah, tadi kan, 1814 Napoleon itu pihak sekutu Eropa, kemudian kan, mmm berhasil menduduki Prancis dan, Napoleon dibuang. Nah, Napoleon itu dibuangnya ke Pulau Elba di Laut Mediterranean. Tapi nggak lama kemudian pada 1815, Napoleon itu berhasil kabur dari Pulau Elba dan akhirnya kembali ke Prancis dan menjadi kaisar kembali. Nah, tapi ini nggak lama karena pada Juni 1815, Prancis itu berperang lagi sama Prusia dan dibantu dengan Inggris yang namanya tuh Perang Waterloo. Nah, perang ini akhirnya menjadi perang terakhir dari Napoleon karena pada pada perang ini Napoleon kalah dan akhirnya dia dibuang kembali pada Oktober 1815 pada Oktober 1815, maaf ini ada typo. Napoleon tuh dibuang ke Pulau Santa dan akhirnya dia meninggal di sana. Ini ada pertanyaan terakhir. Adakah yang mau jawab? Oke. Bentar. Oke, jadi, benar ya kalau misalnya secara umum terkobarnya Revolusi Prancis sebagai akibat dari yang pertama adalah diberlakukannya pajak yang tinggi pada rakyat, lalu yang kedua adalah kehidupan keluarga rakyat yang glamor. Jadi isinya adalah C, 2 dan 4 benar. Oke, ini sekianku dari aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau nanya gitu, itu boleh banget buat